saya merasa karakternya nggak cocok. Saya hanya akan jadi perusuh baru kalau masuk. Oke, gua pegang omongan Bang Ferry Amsari. Tidak akan menerima partai politik dan akan jadi orang yang independen. Siap. Oke. Kalaupun jadi pejabat dia karena independennya itulah. Bang, gua pegang omongan Bang Ferry Amsari. Saya terima. Oke, halo pemirsa Geolive, kembali lagi di podcast Pegang Omongan. Kali ini hostnya tetap bersama gua, Belmondo Scorpio, dan hari ini juga nih, gua kedatangan satu bintang tamu. Siapakah dia? Bang Ferry Amsari. Selamat datang Bang Ferry Amsari. Selamat menghibur, Bel. Oke, selamat datang. Udah, Minang kan udah. Dan Bang Ferry ini adalah seorang ahli hukum tata negara sekaligus dosen di Universitas Andalas, benar ya Bang ya? Ya. Dan pencinta istri. Nah, hari ini ngundang Bang Ferry. Alasannya memang selama ini Bang biasanya narsumnya ini cukup memuji-muji pemerintahan. Nah, atau selama ini membicarakan biografi. Dan hari ini bawaannya pengen kita kritik aja deh sesekali. Asik. Untuk menjaga balancing gitu Bang, keseimbangan. Ya, cocok ya Bang. Tapi sebelum lebih jauh kepada kritik, gua akan mulai dari Pak Jokowi dulu. Isu yang terbaru. Isunya adalah Bang Ferry ini mengkritik terkait lahan rumah untuk masa pensiun beliau nih. Ya kan? Gimana tuh Bang? Boleh ceritain dong? Ya, kritik soal jatah rumah pensiunan presiden itu sudah kami lakukan sejak era Pak SBY. Oh, era Pak SBY juga ya? Ya, beliau yang pertama kali kan, yang kemudian mengeluarkan perpres itu. Dan bagi saya, presiden saya rasa adalah proses pengabdian, itu satu. Kedua, ngapain sudah jadi orang nomor satu masih mikirin rumah? Kan sudah selesai mereka sendiri, semua sudah punya rumah. Terus minta rumah lagi. Jadi kayak apa ya, sebuah hal yang tidak diperlukan bagi seorang mantan presiden, rumah itu. Jadi kayak sedang cari keuntungan ya, imbal jasa setelah pensiun, dapat rumah. Dan di era Pak Presiden Jokowi kan harga dan ukurannya ditambah begitu ya. Oke. Dan itu bagi saya punya kelemahan substansial secara ketatanegaraan karena peraturannya dibuat oleh presiden sendiri. Presiden yang akan menentukan besarannya, walaupun pasti kerja-kerja anak buahnya yang pingin mencari perhatian di akhir, tapi pasti ada peran presiden. Dan bagi saya tak elok presiden menandatangani sebuah peraturan yang bicara soal keuntungan untuk dirinya sendiri, apalagi di akhir masa jabatan. Katanya gagasan presiden setelah berhenti itu sudah akan menjadi negarawan. Negarawan kok minta rumah, minta tanah. Kayak mungkin ini masukan juga nih teman-teman kepada tim-tim yang ada di istana nih. Kira-kira itu masuk akal nggak sih rumah itu untuk seorang mantan calon presiden, sedangkan beliau ini sebenarnya udah punya biaya untuk itu gitu ya. Tapi sebagai ini Bang, sebagai tanda terima kasih atau sebenarnya itu nggak ada masalah kan? Kurang apa negara ini terima kasihnya sama presiden? Enggak, kan rumah setelah aja gitu. Pensiun tetap dikawal, tidak hanya personal tapi keluarga gitu ya. Dan gajinya sangat memadai. Dan menurut saya ya sudah cukup itu. Karena kan ini ya kontradiksi dengan cara pandang. Presiden sudah punya rumah, jabatan prestisius, hal-hal lain difasilitasi oleh negara, masih minta rumah. Sementara rakyat
yang gagal disejahterakan, ada banyak yang tidak punya rumah, belum tentu bisa makan. Tiba-tiba mereka malah melihat dan menonton presidennya punya rumah baru yang besar begitu ya. Oke. Tapi kita akan lompat. Ya. Karena gue tipikal yang agak stabil, Bang. Tadi kan kritik terhadap isu yang terbaru terkait lahan. Sekarang gue lompat dari seorang Joko Widodo dalam 10 tahun masa kepresidennya. Part paling apa yang lu suka dari beliau? Waktu dia masuk gorong-gorong di awal periode pertama, waktu jadi gubernur bahkan jadi waktu jadi gubernur. Iya. Oh, kepiawaiannya bertemu masyarakat. Ya, gitu itu salah satu yang harus diakui ya. Saya sendiri termasuk yang menyukai Jokowi sebelum jadi presiden. Saya berpikir ada harapan dengan orang yang sederhana begini. Ternyata nggak sederhana betul juga. Tampilannya sederhana, tetapi dia adalah politikus tulen, handal malah saya mengkategorikannya. Jadi ya ternyata apa yang ditampilkan tidak sesuai dengan kebijakan itu saja yang membuat saya berpikir memang tak cocok orang ini. Oh gitu, itu kritik abang tuh ya. Iya. Ini muji tapi ada juga sisi nggak cocok. Puji ya, ini puji tapi kayak arahnya ke sana gitu. Tapi kalau kita bicara pemerintahan, tentu ini juga bicara tentang kerja kolektif, bukan hanya presiden, tapi para menteri juga. Oke, gue lompat lagi dari semua menteri. Menteri yang mana yang paling abang suka? Waduh, Man. Mondo. Sebenarnya kalau dalam cakrawala sistem presidensial ya. Kabinet itu adalah presiden. Jadi kalau presidennya sudah tidak baik, sudah bisa dipastikan kabinetnya tidak baik. Oke. Tapi arahnya kan ke personal ya, apa yang kerja yang itu kan konsep tata negara banget tuh. Nggak ada juga orang yang buruk seluruhnya kan gitu ya. Saya pikir ada beberapa menteri yang menarik, tetapi izinkan di antara pujian itu ada juga ya. Kritik biar stabil, Bang. Ya, biar stabil. Iya. Karena abang selama ini kalau media itu muncul kritik-kritik, kapan beliau muji nih? Kayak nggak muncul-muncul ya. Ada lah muji, tapi kalau ya saya sedang muji itu nggak ada juga wartawan yang nanya. Oh, wartawan sukanya dikritik ya. Iya. Bagian apresiasi dia nggak naikin. Iya, nggak ada juga yang nanya bahkan. Oke. Misalnya saya suka Bu Retno, baik secara tampilan dan kapasitas. Ya. Kerja-kerja beliau di soal Palestina dan relasi Indonesia dalam hubungan internasional menarik bagi saya. Walaupun tentu ada beberapa hal yang patut dipertanyakan soal konsistensi. Saya senang kerja Palestina itu menunjukkan keberanian. Beliau seorang perempuan, ya, dan kita bisa merasakan jejak-jejak ibu dalam berbagai sikapnya kan. Dan bagaimana kepintarannya itu mengesankan gitu ya. Tapi saya bilang tidak konsisten begini karena saya tahu kerja-kerja juga yang sama juga harus dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri di bawah Bu Retno ketika dalam kasus Myanmar misalnya, Rohingya. Perlu diketahui bahwa kita pernah melakukan penelitian. Praktik perdagangan senjata peluru Indonesia ke Myanmar itu sudah berlangsung dari 2017-2019 gitu ya. Artinya peluru Indonesia ikut membunuh etnis Rohingya. Indonesia pernah mengirimkan peluru 400 juta peluru di 2020. Itu artinya Indonesia ikut membunuh warga sipil Myanmar karena terjadi junta di 1 Februari 2021. Kemana Bu Retno ketika itu? Kemana Indonesia ketika itu? Kemana sipil Indonesia ketika itu? Nah, kami melalui penelitian itu mempublikasikan bahwa Indonesia ikut bertanggung jawab dalam praktik pembantaian yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dan junta militer Myanmar. Nah, sampai saat ini saya tidak menemukan jejak keberanian Bu Retno sebagaimana yang kita puji dan kita banggakan kalau soal Palestina. Padahal kalau mau bicara lebih sedikit berkaitan dengan agama, apa yang diperjuangkan itu didukung banyak masyarakat sipil Indonesia karena relasi agama di Palestina itu ya. Dan kita ketahui tidak hanya agama saja yang mendorong bagaimana publik bersuara, yang non-muslim pun memperjuangkan hal yang sama. Nah, hal yang sama juga terjadi di Myanmar Rohingya itu.
Bahkan kita bisa ketahui ketika pengungsi Rohingya tersingkirkan di Aceh misalnya, itu tidak kita lihat jejak dan tindakan Bu Retno. Saya sadar ini soal banyak hal ya, apalagi Presiden Indonesia Pak Jokowi sedang menargetkan PT Pindad akan menjadi perusahaan manufaktur senjata terbesar 100 besar dunia. Jadi dalam target listnya Indonesia sudah menyasar salah satunya Myanmar untuk jual senjata yang lain-lain. Oke, ini masih kelanjut pada Bu Retno. Ini pertanyaan gua karena gua kepikiran. Kan dalam penelitian Abang membilang dari 2017 hingga 2019 melakukan penjualan peluru. Sampai 2020. Kejadian Myanmar itu kalau boleh tahu tahun berapa tuh Bang waktu itu? Myanmar itu sudah dari 2019 terjadi pembantaian. 2019. Ya. 2020 itu menjelang junta. Di dalam penelitian Abang, di situ dijelaskan tidak kalau misalnya itu niatnya awalnya Indonesia sama Myanmar itu niat perdagangan aja tuh. Karena kasusnya kan terjadi belakangan tuh kan dari 17 tuh kan. Kemudian kasusnya 2019 kan. Sebenarnya Indonesia sebenarnya juga belum bisa dikategorikan sebenarnya di tahun 2017, 2018 itu belum tahu tuh akan ada kejadian itu. Di 2019 baru kejadian. Tapi apakah itu ada korelasinya menurut Abang? Ada. Ini anak HTN paham juga HI ya. Jadi begini, praktik perdagangan senjata itu sudah cukup lama berkaitan dengan Rohingya dan berkaitan dengan peristiwa junta. Nah, memang 2020 sudah keluar resolusi PBB untuk kemudian tidak mendukung junta militer. Menurut pemerintah Indonesia melalui jubir kementerian tertentu BUMN gitu ya, karena ada melibatkan Menteri Luar Negeri, BUMN, Perdagangan, dan Pertahanan, ada 4 kementerian. Mereka menyatakan bahwa tidak ada lagi perdagangan senjata ke Myanmar pasca resolusi PBB. Tapi kata mereka, kalau ada pihak ketiga yang melakukan jual beli senjata dari Indonesia ke Myanmar, kami tidak tahu. Nah, ini karena mereka tidak baca undang-undang atau lupa ketentuan ya. Di dalam perjanjian perdagangan senjata ditentukan tidak boleh pihak ketiga menjual ke daerah konflik dan negara harus tahu kemana pihak ketiga ini menjual. Nah, jadi itu jelas ya. Dan harus diingat ini pihak ketiganya ini adalah permainan bisnis haram perdagangan senjata. Di sini ada pihak ketiganya, saya tidak berani sebut karena saya penakut ya. Kurang lebih sebut aja Bang. Partai-partai yang berkuasa adalah di sini ya dalam bisnis ini. Dan di sana juga pihak ketiganya perusahaan namanya True North ya, yang dipegang oleh anak Menteri Keuangan junta militer. Jadi pihak ketiga ini kamuflase lah dalam perdagangan Indonesia. Kenapa disebut kamuflase? Dan kenapa mereka melanggar kesepakatan dan resolusi PBB? Karena tahun 2023 Presiden Jokowi berkunjung ke Pindad. Perintah Presiden, pastikan Pindad menjadi industri manufaktur persenjataan 100 terbaik di dunia. Dan di dalam open source-nya di website-nya Pindad disebutkan negara-negara mana saja yang tempat yang akan dijual senjata. Salah satunya clear Myanmar begitu ya. Di tahun 2023. Tapi kan itu udah selesai pasca Rohingya kan? Ya, tetapi pasca Rohingya, junta berkuasa, kan kita bicara masyarakat sipil, tidak hanya Rohingya. Saya bilang terlibat pembunuhan Rohingya, terlibat juga membunuh masyarakat sipil non Rohingya gitu ya, karena junta militer. Nah, sekarang mau ditambah lagi 2023, padahal sudah ada resolusi kan? Itulah kalau kita tarik lagi, Bu Retno tuh disitulah ya, balancing antara yang lu suka sama lu yang lu nggak suka. Gitu ya. Saya sadar bahwa ada politik luar negeri, ya. Tapi kalau kita memuji, saya memuji Bu Retno, tapi saya harus proporsional kan. Saya tahu masalah dia dan saya tahu apa yang harus saya puji. Tapi kan saya berharap dia jadi orang yang totalitas ya untuk ini. Tapi ya sekali lagi kan ini akan berhadapan dengan presiden kan mau jual senjata. Iya sih. Oke. Kan tadi kabinet Pak Jokowi baru 1, 2 orang lagi Bang, 2 orang lagi. 2 orang lagi ya. Yang abang bisa lihat, ini orang proporsional nih. Ya Pak Basuki ya. Pak Basuki ini saya
Ini memang dicintai masyarakat nih beliau ini. Iya, lucunya. Lucunya. Ya. Saya suka karena memang arah pembangunan dari Pak Jokowi yang saya pikir selain kekacauan di mana-mana ya, salah satu yang harus ada bang kekacauannya bang. Udah bilang aja pembangunan yang baik. Ya, salah satu titik tekan yang penting kan membuka akses di daerah tol dan segala macam itu mulai menyambungkan Indonesia. Akses transportasi ya. Kampung Bapak kan juga bakal dapat walaupun kecil dan pendek tolnya ya. Nggak masuk Lubu Basung tua ya. Nggak masuk. Jadi saya pikir itu sesuatu yang menarik dan patut diapresiasi. Meskipun kritik juga harus terus dilayangkan di konteks itu. Jadi Pak Basuki ini dalam pengerjaannya terkait struktur infrastruktur ini ya baik lah ya, walaupun dapat sedikit. Kurangnya tadi karena bingung nyari kurangnya nih bang. Kalau kurangnya tingkatkan lagi main drumnya lah. Oh Pak Basuki mantap nih, Bang Ferry oke. Enggak, kawan saya jauh lebih hebat main drumnya. Kalau standarnya drumnya bagus bisa jadi menteri, kawan saya jadi menteri. Oh iya, okay. Satu lagi bang. Bu Menkyu kayaknya ya. Bu Sri Mulyani. Saya pikir saya senang saja karena dia pintar ya, walaupun tentu kebijakan keuangannya dalam perspektif tertentu ya bisa diperdebatkan ya. Mendukung IKN itu apa-apaan sih Bu Menteri gitu ya. Tapi kan Pak Bas sekarang ketua IKN juga. Iya, semua diambil Pak Bas supaya cepat begitu ya. Tapi nggak mungkin lah, itu kan proyek Roro Jonggrang itu. Oh iya. Tapi abang optimis nggak sama IKN? Saya boleh kasih apa? Alas bicara dulu ya. Oh boleh, silakan bang. Orang HTN itu dalam perspektif tertentu pasti setuju dengan ibu kota negara baru. Oh, oke. Karena sejarah HTN bicara itu. Ada sisi itunya ya. Tetapi dalam sejarah HTN itu juga pemindahan ibu kota negara baru yang tidak terencana pasti bermasalah. Australia bermasalah, Ho Chi Minh bermasalah, dan segala macam ya. Saya merasa persiapan pemindahan ibu kota negara baru itu ambisius, tidak partisipatif, suka-suka, tidak paham, ya, dan lebih banyak motif bisnisnya dibandingkan kesungguhan untuk memindahkan ibu kota negara. Ini dugaannya bang. Ada beberapa. Ini saya cerita ya. Saya butuh alasnya nih atas kata-kata itu. Saya setuju pindah ibu kota negara baru, tapi tidak setuju dengan cara Pak Jokowi. Oke. Cukup clear ya. Iya. Nah, kenapa setuju? Ya karena di mana negara maju, yang mau berkembang ketatanegaraan harus pindah ibu kota. Amerika itu 5 kali, bahkan dari sejak dijajah Inggris gitu ya. New York itu 2 kali, bayangkan itu. Pindah tuh hal yang biasa gitu bagi mereka. Biasa. Philadelphia pernah, New York 2 kali, sekarang DC dan segala macam. Saya tahu dulu ada di Williamsburg, ada di Richmond mereka ya. Dan itu bagus kalau bicara pengembangan wilayah kemajuannya ya, majunya sebuah wilayah. Tapi kalau tidak diikuti dengan rencana yang matang, Australia itu puluhan tahun bahkan ratusan tahun untuk rencana pemindahan itu. Apa yang terjadi? Canberra yang sepi, Canberra yang tidak sesuai target, gitu ya. Dan mereka terus berupaya untuk membangun dan butuh waktu lama. Dulu seorang profesor sangat termasyhur, profesor hukum tata negara di wilayah Asia Pasifik, namanya Cyril Saunders. Saya diskusi soal naskah akademik pemindahan ibu kota negara Nusantara. Begitu saya jelaskan, salah satu contoh dari naskah akademik itu adalah Canberra. Apa pendapat Anda? Dia langsung tertawa. Itu salah pilih contoh gitu ya. Karena Canberra bisa dianggap proses pemindahan ibu kota yang gagal. Jadi semua cakrawala orang HTN tidak sekedar hanya praktiknya bagaimana, karena kan belum juga terjadi pemindahan kan. Tetapi bagaimana gagasan itu dijelaskan dengan baik dan bagaimana kemudian eksekusinya. Kalau dilihat di naskah akademik, bagaimana cara eksekusi, bagaimana cara rencananya, ya gagal. Wong yang bertanggung jawab saja mundur begitu ya. Oh, yang ketua IKN sebelumnya. Ketua IKN. Nah, juga dijelaskan misalnya relasi dengan masyarakat adat bagaimana. Kalau Belmondo perhatikan bahwa
gagasannya mau dibuat seperti DC. DC itu tidak ada representatifnya. Jadi tidak ada pemilunya. Nah itu kan gitu ya. Ya, kepala otorita dipilih oleh presiden Karena tingkat menteri. karena di DC memang tidak ada orang yang tinggal, Bel. Sementara di Kalimantan sebelum Indonesia merdeka, tanah-tanah itu sudah milik masyarakat hukum adat, masyarakat Dayak. Kalau mereka dipindahkan kemana? Bukankah salah satu ciri masyarakat hukum adat adalah punya ulayat? Kalau dipindahkan ulayatnya, itukah ulayat mereka? Nggak ganggu yang lain gitu ya. Kalau mereka ditetapkan di ibu kota negara baru, kan harusnya ada pemilu. Di mana ada orang tinggal, dia butuh keluhan, butuh perwakilan. Nah ini problematika yang tidak terukur dalam hukum tata negara. Jadi konsep seperti ini perlu diperjelas dulu bagaimananya. Belum lagi bicara kewenangan badan otorita. Oke. Ini aku masuk juga nih Bang. Memang kalau Bang Ferry ini kritiknya nih kiri banget ya. Enggak. Pertama kalau bicara tentang pemindahan IKN secara ide itu memang pemindahan ibu kota itu sebenarnya hal yang biasa untuk pembukaan wilayah, perkembangan organisasi birokrasi pemerintahan. Kan begitu sebenarnya kan Bang. Kemudian ya Bang kritik itu adalah cara Pak Jokowi itu. Apalagi kalau Abang baca naskah akademik yang versi Abang tadi bilang ini kesannya terburu-buru, ada beberapa aspek yang tidak diperhatikan seperti variabel masyarakat hukum adat, hak ulayatnya, bahkan kalau kita contoh DC itu kan nggak ada warganya, seharusnya kalau di IKN itu karena ada warga Kalimantan Timur itu dilakukan pemilihan gitu kan. Nah dalam prosesnya setahu kita ini kan Bang, udah banyak tuh dijelaskan bahwa hak-hak adatnya itu tetap terpenuhi, cuman di daerah itu kan masih kosong pembelian tanahnya. Kan ada penjelasan yang sebenarnya disampaikan oleh pihak pemerintah gitu loh Bang, supaya masyarakat itu sampai aja sosialisasinya dengan benar. Pertanyaannya gini Bang, misalnya Abang di posisi pemerintah nih, terus ide besarnya memindahkan IKN ke Kalimantan Timur, ya kan? Terus tentu Abang akan membuat naskah akademik sama undang-undang gitu ya. Hal apa yang akan Abang lakukan kira-kira supaya itu menurut versi Abang tadi nggak ada trouble tuh, pemindahan ibu kotanya smooth aja gitu? Ya membangun partisipasi publik. Kan ada 3 hak yang diminta mahkamah dalam pembentukan undang-undang. 3 hak itu hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk diterima pendapatnya, hak untuk mendapatkan penjelasan kalau pendapatnya ditolak. 3 hak ini dipenuhi nggak? Kalau bicara Ferry Amsari bisa berbeda terus dengan Jokowi. Tapi bicara masyarakat dulu kita. Kalau hak masyarakat tidak dipenuhi, sudah pasti saya anggap di titik awal sudah gagal. 3 hal itu tidak dipenuhi Jokowi. Kapan hak masyarakat didengarkan? Apakah hanya masyarakat Kalimantan? Bukankah masyarakat Jakarta harus didengarkan? Wong ibu kota yang mau ditinggalkan. Itu sebabnya terjadi kontradiksi dalam implementasi. Jokowi ingin cepat pindah, sementara pegawai negeri nggak mau. Sebab kalau dia boyong seluruh pegawai negeri, Bel, bagaimana dengan sekolah anak? Rumah yang sudah disewa, rumah yang sudah dibeli, bla 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 bla. Tidak dipikirkan karena memang tidak ada dialog. Pokoknya pindah. Solusinya karena sebagian besar PNS menolak, Bel, solusinya buka lowongan PNS baru. Itulah terjadi. Kalau perlu diketahui oleh Belmondo dan teman-teman yang nonton, khusus di universitas yang PTNBH tidak lagi dibuka ruang untuk PNS dosen. Tahun kemarin. Baru dengar. Ya. PTNBH ya? Iya, PTNBH. Kenapa? Karena dosennya semua harus dosen PTNBH. Jadi makhluk dosen PNS seperti saya bakal menjadi makhluk langka karena berubah status perguruan tinggi. Tapi menjelang pemilu dan kebutuhan PNS dibuka lagi. Ribuan, jutaan PNS dibuka, ribuan untuk dosen. Jadi ini semua karena rencana tidak diukur dengan matang. Itu problematikanya. Jadi kalau ada orang HTN menolak pemindahan ibu kota, orang HTN konyol dia. Tetapi kalau orang HTN disuruh menerima rancang bangun pemindahan ibu kota negara Nusantara yang baru, lebih konyol lagi hidupnya.
Nah, oke. Tapi selain juga Abang menceritakan tentang kritik terhadap pemerintah gitu, Bang. Kan kita juga nggak bisa pisahkan itu. Pembentuk undang-undang ini juga ada di DPR, ada di Senayan sebenarnya. Yes. Yang disetujui oleh banyak orang ini kan, dari beberapa partai politik saat ini yang duduk di sana tuh. Iya. Yang setuju terhadap barang ini. Kemudian kan kalau kita bicara tentang undang-undang IKN, sebenarnya kan ini disusun di DPR. Memang disahkan berdua tuh, eksekutif legislatif kayak biasa ATN. Tapi kan ini juga jadinya kalau misalnya Bang bilang ini cara yang salah, ini bukan hanya cara yang salah dari eksekutif, tapi cara yang salah juga dari legislatif kan gitu kan, Bang? Yes. Tapi begini penjelasannya, Gimana? saya yakin Belmondo tahu nih basicnya. Iya. Kalau untuk urusan pembentukan undang-undang di Indonesia, sistem presidensial Indonesia, kuasa membentuk peraturan lebih besar presiden. Ya, saya mendengar itu. Dari 5 tahapan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan pertama, dan pengundangan, semuanya 5 milik presiden. Bahkan presiden bisa buat perpu setelah ini 5 tahapan, bisa buat perpu, bisa buat PP, bisa buat perpres, buat peraturan menteri, anak buahnya yang buat gitu ya. Kalau bicara kekuasaan terhadap eksekutif memang gede. Kekuasaan legislasi di eksekutif powerful. Iya. Ya. Alat penyimbangnya yang nama DPR dengan hanya 4 dari 5 itu juga lemah gitu ya. Begitu ditawarkan masuk koalisi pemerintahan, semua tergoda. Tidak ada lagi faktor penyeimbang di parlemen. Sehingga akhirnya dominasi presiden dalam pembentukan undang-undang itu menjadi besar, terang sekali. Nah, di era Presiden Jokowi karena bangunan koalisinya lebih besar di istana, ya mudah semua cincai itu. Saya bahkan yakin bahwa beberapa undang-undang yang merupakan inisiatif DPR adalah pesanan pemerintah. Sebab kalau pemerintah tidak setuju, tinggal pemerintah bilang tidak, selesai pembahasan. Contoh misalnya, inisiatif perubahan undang-undang KPK ada di DPR, tapi itu sesungguhnya keinginan presiden. Kalau presiden tidak suka persis seperti yang dia bicarakan di beberapa forum, ya tinggal bilang tidak, selesai, bubar pembahasan. Nah, jadi bagi saya sederhana, simple ya. Menghitung secara matematika hukum tata negaranya kita bisa tahu ini anginnya kemana gitu. Arahnya mau kemana gitu. Ya. Tapi Bang Ferry ini memang sudah mulai kurang tertawa bel karena terlalu serius. Karena Bang Ferry ini gue mencari nih. Ini orang memang ada aja selain buat kritik. Jadi puji gitu loh Bang. Enggak, problematikanya kalau seandainya mereka mengikuti konstitusi dan undang-undang, saya nggak bisa kritik apa-apa. Cuman ketika mereka menyimpang dari konstitusi dan undang-undang, saya tahu mereka sedang melakukan sesuatu. Tapi kita akan geser lagi Bang, selain kritik terhadap eksekutif, kita kritik partai politik kali ini. Kan Abang biasa udah kritik DPR, kritik presiden, sekarang kritik hal paling fundamental di negara ini. Karena memang demokratisasi dalam internal partai politik sebenarnya juga bermasalah. Sebenarnya kan kalau kata Pak Saldi Isra itu, masalah itu sebenarnya awal dari sana juga munculnya, terus merambat kepada yang di atas, gitu, kepada pemerintahan. Dari Abang sendiri, kritik terhadap partai politik. Kami sudah punya penelitian soal partai politik di Indonesia, sudah jadi buku bahkan. Gue baca juga bukunya, tapi buku karya Pak Saldi ya. Oh ya, tapi ini buku karya saya dan teman-teman. Oh oke, ada lagi. Ya, judulnya Perubahan Partai Politik, Pembaruan Partai Politik. Sorry. Nah, jadi kelas HTN ini guys. Nah, gimana tuh Bang? Saya personal, jangan penelitian itu dulu. Saya personal merasa tidak ada partai politik di Indonesia. Hah? Nggak ada? Nggak ada. Ah, gimana tuh? Yang ada itu perusahaan keluarga yang dikasih nama partai politik. Tumnya nggak ganti-ganti ya. Ketuanya tidak ganti-ganti, gitu ya. Kalau diganti diwariskan ke anaknya. Jadi sudah mirip perusahaan lah. CEO-nya pasti keturunan pemegang saham terbesar lah, gitu ya. Betul kan? Betul. Lanjut Bang, aku hostnya Bang, lanjut Bang. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat partai kita itu tidak bergerak di ruang demokrasi internalnya yang menjadi ciri khas partai. Demokrasi internal itu kita sederhanakan di penelitian Pusat Studi Konstitusi. Jadi 5 hal yang perlu diperbaiki dalam demokrasi internal mereka. 1, pemilihan ketua. Kita menghendaki pemilihan ketua umum secara demokratis dengan pembatasan.
Jadi hanya boleh 2 periode Iya. untuk memperbaiki partai. Iya, gua baca itu juga tuh. Nah, berani nggak partai politik, Bel? Nggak ada yang berani pasti, Bel. Saya itu dan teman-teman kesannya benci partai, tapi kami cukup dekat dan berdiskusi dengan teman-teman partai. Seluruh kader partai setuju perbaikan partai, bahkan setuju dibatasi ketua 2 periode, 5 tahun gitu ya, atau pilihan lain lah pembatasannya. Tetapi seperti rapat tikus dalam adat Minangkabau ya, itu tidak akan ada yang berani menyampaikan. Kenapa disebut rapat tikus? Karena tikus sedang bercerita bagaimana mengantisipasi kucing kan gitu ya. Begitu rapat-rapat mereka sepakat solusi terbaik yaitu pasang kerincingan, apa bahasa Indonesianya itu ya? Yang kalau bunyi-bunyi itu ya. Bel itu ya, bel begitu di lehernya. Wah, ini usul paling baik, kita setuju, ketok palu. Pertanyaan terakhir ini yang membuat rapat itu bubar. Siapa di antara kita yang akan memasang kalung bel itu di leher kucing? Begitu juga reformasi partai politik, kader-kader partai setuju untuk pembatasan masa jabatan ketua. Pertanyaan besarnya, siapa yang akan menyampaikan ke Bu Mega, Pak Prabowo, Pak Surya Paloh, Pak siapa lagi, keluarga Pak SBY dan lain-lain. Karena itu sama saja membunuh diri sendiri kan. Nah, ini problematika. Perlu jiwa kenegarawanan untuk memperbaiki partai dari keluarga-keluarga ini. Kedua, relasi pusat partai dan daerah. Sebab kalau partai bubar di pusat, bubar itu semua di daerah, pecah mereka di pusat, pecah juga sampai ke bawah. Sehingga akhirnya partai yang bekerja di daerah tertentu gagal gitu ya. Lalu kandidasi. Kandidasi sekarang semua diputuskan oleh ketua partai. Presiden, kepala daerah, legislatif daerah diputuskan oleh ketua umum partai. Tidak beranjak dari keinginan demokrasi internal antar kader. Misalnya Belmundo sudah bekerja habis-habisan di partai. Sudah bersih tungkus lumus bahasa Melayunya. Berdarah-darah gitu. Tapi yang naik orang lain. Sehingga demokrasi internal di partai nggak bisa bekerja. Anak-anak muda di partai nggak mau bekerja, atau yang milih juga ketua. Kemudian mekanisme sengketa di partai. Gara-gara negara ikut campur. Ya. Begitu partai ini mau dihancurkan oleh presiden, bisa hancur tuh. Dibuat aja kisruh, lalu didaftar di Kumham. Kumham kan menterinya presiden. Didaftar dua-dua. Rusaklah partai. Kayak Demokrat kemarin ya. Kayak yang lain-lain lah. Kesebut. Nah, terakhir soal keuangan partai politik. Kami itu bahkan berniat membantu partai itu dalam jumlah dana. Kami mendukung negara membantu partai politik. APBN gitu. Saking baiknya Pusako dan teman-teman lain untuk partai. Tapi kan teman-teman partai tidak memberikan kepercayaan kepada publik. Begitu ditingkatkan bantuannya oleh negara, nggak ada yang mau melaporkan keuangannya dengan benar. Jadi partai adalah masalah paling penting di negara kita saat ini. Kalau kita bisa membenahi partai sebagaimana partai, terperbaikilah banyak hal. Lembaga-lembaga negara juga termasuk di dalamnya. Sebab pengisian lembaga-lembaga negara itu melalui partai, Bang. Iya, kan masalah juga gini juga, Bang. Kalau kita berpikir untuk memperbaiki partai politik, kemudian kan pasti hal yang paling jauh adalah revisi undang-undang partai politik. Ya. Tapi yang paling dekat sama kita adalah judicial review. Ya kan, undang-undang partai politik. Tapi kan kalau kita bicara alas hukumnya, Abang juga bukan kader kan sebagai tukang ngajurin. Tahu boleh nggak sih masyarakat sipil kayak Abang tuh ngaju judicial review? Dulu MK sangat terbuka. Sepanjang kita punya bukti kita bayar pajak, karena saya rajin bayar pajak, ya enggak rajin betul dalam artian jumlahnya besar ya kecil gitu ya. Saya merasa pede karena saya punya NPWP. Nah, NPWP itu selalu bisa menjadi alas hukum di Mahkamah Konstitusi untuk mengkritik undang-undang. Karena uang saya walaupun jumlahnya kecil sekali dipakai untuk menggerakkan negara ini. Jadi saya berhak untuk. Tapi kemudian MK menutup akses itu, membatasi yang punya NPWP. Karena tukang punya NPWP ternyata tukang kritik
undang-undang. Jadi terlalu banyak undang-undang di Gara-gara mempunyai PWP ya. Jadi dibatasi sekarang PWP. Dulu saya pikir itu adalah alasan konstitusional yang membantu warga negara sekaligus memperbaiki kinerja parlemen dan pemerintah dalam bentuk undang-undang. Jadi nggak ada alas lain bang untuk abang misalnya menjudicial review partai politik? Ada, selalu ada alas. Pertama gini, di konstitusi kita itu ada 6 kata soal partai politik. Nah, tujuan berpartai itu sebenarnya bisa dijelaskan dalam naskah perubahan Undang-Undang Dasar. Tujuannya tidak seperti saat ini. Sebagai pengajar HTN, saya punya hak untuk memperbaiki apa yang saya ajarkan ke mahasiswa. Saya begitu. Oh gitu ya. Karena selama ini kalau kita bicara tentang pejabat politik, pejabat pemerintahan, apalagi partai politik yang bermasalah, teriak-teriak ini sebenarnya juga nggak memperbaiki keadaan kan. Harusnya kan kita ini duduk sama-sama nih. Kalau kata Bang Fadli ini harusnya duduk sama-sama, selesaikan masalah haluan negara ini mau kemana arahnya. Jangan kita saling berteriak terus tidak terjadi perubahan apapun kan, ujung-ujung begini aja. Padahal kita tahu nih internal demokratisasi partai politik itu penting. Nah, kita tahu semua nih barang Bang salah. Cuman kok nggak ada yang mau bergerak, kan itu pertanyaannya sebenarnya. Dulu masyarakat sipil rajin bergerak, konsistensi teman-teman di partai itu juga ada hal yang patut dipertanyakan. Misalnya dulu kami pernah menguji soal hak DPR menentukan satuan 3 dalam pelaksanaan proyek negara. Maksudnya dari penentuan jenisnya hingga siapa yang menerima proyek. Itu kan bisa jadi praktik kong kali kong kan. Kami uji di MK. MK kemudian bahkan menghapuskan banggar. Banggar dihapuskan. Tapi kemudian ya DPR kemudian menghapuskan kewenangan satuan 3 itu. Kemudian DPR mencari akal untuk merekayasa agar tetap bisa. Jadi sudah diputuskan MK tapi DPR punya teknik beda lagi ya. Jadi ini kerjaannya itu Bang. Nah, jadi kalau rakyat ingin terlibat pasti ingin terlibat, berperan, tetapi ya nggak boleh orang politik itu terlalu ngeyel lah. Saya merasa politisi Indonesia tidak terlatih ya, bersama publik karena banyak faktor. Satu, publik hanya punya hak untuk memilih tapi tidak punya hak untuk memecat. Iya. Kita milih Bel, tapi yang mencat ketua partai. Iya, betul. Jadi takutnya lebih besar kepada ketua partai. Jadi ketua partai diperebutkan, padahal ini jabatan administrasi partai untuk mengelola administrasi partai. Nah, ya itu logikanya Bang Fahri waktu dipecat dari PKS di DPR RI. Yes. Nih, kita dipilih, harusnya ngecat yang milih kita gitu kan. Iya. Jadi boleh mekanisme partai kalau memang mereka melanggar ya, banyak faktor untuk elemen-elemen tertentu yang sudah ditentukan. Tapi pemegang daulat harusnya memberhentikan. Itu yang membuat kita berjarak. Kedua, teman-teman partai itu tidak bekerja dengan perspektif masyarakat. Gimana tuh maksudnya tuh? Ini contoh sederhana. Kampung Bel bencana kan? Ya, kenal lah wilayah bencana ke arah sana ya, Agam dan segala macam. Sehingga harus lewat kampung dirimu salah satunya. Pernah lihat nggak anggota DPR yang betul-betul konsisten turun? Kan cuman kasih bantuan terus pulang ya ke Jakarta. Bagi apa gitu. Bagi apa kalau mau lihat Obama itu di musim dingin, Obama itu tidak sekedar masak makanan, dia bungkus makanan yang dia masak dengan timnya, lalu dia datangkan para homeless itu, dia yang beri langsung. Saya Obama dari Partai Demokrat, saya dari ini suatu saat akan maju. Ini bantuan dari saya. Cita-cita partai kami begini, ada enggak pendapat? Coba bayangkan anggota partai kita. Kan biasanya gitu juga pakai sembako Bang. Ini sembako ketika pemilu. Bukan ketika kemudian ada masalah gitu. Ini ada beras dan sembako. Ini kita dari partai ini, nama saya ini nomor 2. Nomor 2 Bu. Nah, itu nomor yang 1 katanya. Kerja-kerja partai yang mestinya terjadi tidak bisa dikumpul ya, dipaket ketika menjelang pemilu. Nah, kalau partai mau maju sebenarnya tekniknya itu mudah sekali, cuman butuh waktu. Gimana tuh? Ya kan nggak mungkin kerja menjelang pemilu kan, kerjanya harus jauh hari. 4 tahun sebelum pemilu. Mana partai yang punya basis
dan basis itu berkembang karena gerak partai. Jadi misalnya di Jakarta Timur basisnya di mana begitu ya, di kampung tertentu itu dikelola oleh satu partai tertentu, kader partai, sehingga orang kami besok milih partai inilah, sehingga wilayahnya jelas. Tapi kan ada juga penyakit kita bang. Ini barang ini udah dirawat, kan kena H-1 pemilihan, kena bom, kena mujizat kan? Ya karena merawatnya tidak dengan program. Tujuan berpartai, tujuan bernegara adalah warga negara sejahtera. Kalau program itu bisa membangun kesejahteraan warga, mau apapun masuk nggak akan kena itu. Gitu ya. Nah, problematikanya udah cocok ini jadi politisi nyalek ini. Udah dapat dia cara-caranya. Harus di jalur masing-masing. Oh, jalur masing-masing. Oke. Tapi bang, gaya-gaya bang, ini cocok jadi politisi. Apa itu? Karena gini loh cara merawat masyarakat dengan program. Itu yang harusnya dilakukan politisi. Kalau saya terjun ke politik, problematikanya siapa yang ngingatin? Yang mengingatkan itu yang penting juga. Kan menjadi pejabat bukan berarti tidak bisa mengingatkan yang lain bang. Iya bisa. Abang bisa mengingatkan diri abang, mengingatkan yang lain. Kan tetap bersuara nggak dilarang gitu loh. Jadi gini. Gimana tuh bang? Logikanya. Biar ada partai habis ini nge-spill di komen bang. Ayo join kita yuk. Logikanya arsitek kerjanya merancang. Jangan arsitek kerjanya juga ngecat rumah. Meskipun dia bisa. Oke. Ya. Jadi bagi saya logika padang sekali ini. Bagi saya orang tata negara adalah arsitek konstitusional. Jangan ikut ngecat seperti orang-orang partai gitu ya. Jadi bagi saya penting kerjain tugas masing-masing. Godaan pasti. Belmondo bagus begini, datang partai tertentu, ayolah. Oke, kita lompat lagi nih bang. Ngomongin memang ada juga lah kemampuan abang ini. Dan sekarang kita bahas pilpres, kita tarik ke belakang. Cocok. Nih kan pilpres ini kemarin kan cukup apa bang ya, cukup seru lah ya. Bahkan selama pilpres itu di masa-masa itu sebelum momen itu bahkan mendekati momen itu ada film yang abang buat namanya Dirty Vote. Kemudian film ini banyak banget mengkritik ya banyak hal lah. Salah satunya kekuasaan tuh paling parah tuh dikritik di situ. Tapi kita nggak akan kesana deh bang, tajam banget gua, takut gua. Kita bahas ini aja deh, 3 calon pasangan tadi, Pak Mahfud dan Pak Ganjar, Pak Anies dan Caimin, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dari 3 tadi, boleh nggak sih abang tentukan pilihan yang paling abang suka, paling abang kira-kira kayaknya gue suka deh ini gitu. Seorang Ferry Amsari milih yang mana sih? Kita penasaran bang. Iya, karena azas pemilu langsung umum bebas dan rahasia. Gua tahu pasti akan bilang rahasia nih. Tapi gini, gimana? Ini kan perlu juga dijawab hati-hati ya. Jebakan Batman Belmondo. Enggak bang, abang santai aja. Pilihan abang ini kan nggak menentukan ini. Boleh dengan alasan-alasan ya. Boleh dong. Saya suka ketiga-tiga. Wah, kan? Jawaban politisi. Dengan alasan begini. Oh gimana tuh, gimana? Saya suka cara Anies menjelaskan dan bertuturnya. Oh ya, memang speaker banget ya. Speak dewa ya. Mungkin waktu muda playboy juga. Gak tahu kan. Bagus sekali cara penjelasan dan baik bagi saya pikir. Dan kedua saya suka kepercayaan diri Pak Prabowo. Pede ya. Dia pintar kan, catatan sekolahnya mengatakan gitu ya. Bukunya juga mengatakan itu. Walaupun tensi emosionalnya mengkhawatirkan ya. Nah kan giliran Pak Prabowo ada walaupun nih. Kita ingat nih. Anies juga ada walaupun. Ada apa bang? Apa walaupun Pak Anies? Terlalu tenang, tidak cocok untuk itu abang uji pak. Tidak cocok mengeluarkan publik. Oh iya. Presiden itu aneh, cerita sistem presidensial. Salah satu ahlinya mengatakan presidential power is the power to persuade. Untuk mengajak orang, untuk menggelorakan orang. Jadi presiden itu harus punya kemampuan menggelorakan orang. Ini bukan memuji geloranya Bang Fahri ya. Yang ketiga, saya suka dengan karakter Mas Ganjar, rambutnya terutama. Rambut putih ya. Karena mirip salah satu tokoh anime. Tetapi dia punya karakter yang agak berbeda. Dia santai. Kalau untuk jadi teman cocok ini. Oke. Saya ingin berpikir orang ini dengan gayanya lari, makan di mana. Mudah-mudahan itu tidak hanya sekedar kampanye ya. Ini cocok untuk memberikan masukan.
kayaknya orang santai itu tidak akan mudah emosional. Jadi ketiga-tiganya menarik. Tapi kalaupun mau berjujur ya, hati ya, kemana arah kemarin? Saya pikir ya sederhana. Saya tidak memilih yang dekat dengan kekuasaan. Nah, ya dong. Bang Ferry pasti milih itu, Bang. Kita semua udah duga di sini. Ya, kita nggak duga kalau misal Bang Ferry bilang sebenarnya saya suka Pak Prabowo. Itu baru kita nggak duga, Bang. Iya kan sudah saya bilang. Iya. Tapi memang di problematika Pak Prabowo banyak hal ya. Saya harus menyampaikan ini ke publik. Satu, dalam praktik perdagangan senjata ada Kementerian Pertahanan. Yang tadi di awal kita bahas ya Bu Retno itu ya. Kedua, bagaimanapun saya ini angkatan 99 di kampus. Yang diculik-culik itu adalah aktivis. Saya baru lahir tuh, Bang. Ya, saya lihat ya dan mereka mempermasalahkan cerita masa lalu. Jadi memang ada faktor yang tidak mungkin dimengerti pemilih saat ini ada di diri kami, gitu ya. Ya walaupun sebagian senior-senior saya itu juga sudah di Pak Prabowo juga. Jadi gue Bang Ferry ini masih kritik, teman-temannya udah pada join. Ini yang mana yang benar ceritanya. Ya teman-teman itu biasalah. Kita masuk pada mau akhir-akhir nih. Lebih baik daripada kritik-kritik, lebih pengen menggali tentang Bang Ferry Amsari. Dirimu ada keinginan gak sih, Bang? Suatu hari di masa depan menjadi pejabat publik? Dosen bukan pejabat publik. Maksud gua yang lebih seperti DPR, menteri, presiden, dengan tujuan bukan karena ambisi, dengan tujuan untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang benar-benar pro sama masyarakat gitu. Ada nggak sih? Aku ada beberapa organisasi ya. Gaya-gaya tarbiyah, Bang. Aku ada beberapa organisasi. Gimana tuh? Misalnya Pusat Studi Konstitusi. Kalau kajian Pusako sudah dibaca orang, dijadikan referensi, itu sudah capaian yang membantu publik menurutku. Sekarang bekerja di law firm yang konsentrasinya membangun advokasi publik juga, selain cari duit ya. Dan ketika advokasi kami membantu banyak orang dan itu berhasil, itu senangnya luar biasa. Sejauh ini saya itu merasa harus diakui ya, punya kelemahan kalau jadi pejabat kayaknya ya. Hidup juga apa kelemahannya? Hidup tidak teratur. Hidup gitu tidak ya. teratur. Gitu. Bagaimana bisa mengatur publik kalau mengatur diri sendiri tidak bisa begitu ya. Jadi ada alasan faktor yang sederhana. Kayaknya jadi kalau jadi organisasi mahasiswa cocok. Organisatoris lah gitu ya. Kalau organisasi negara nanti banyak orang yang rugi sama saya. Atau selain itu kayak hakim Mahkamah Konstitusi, karena kita anak ATN banget nih. Ya kalau masih dipilih presiden, DPR dan Mahkamah Agung yang kayaknya nggak akan dipilih Mahkamah. Kayaknya seorang Ferry Amsari jangan pilih nih, kita nanti dikritik. Berarti Abang nggak ada keinginan ya? Sejauh ini tidak. Oke, pertanyaan terakhir lagi. Dari semua partai politik tanpa balancing ya. Berat nih. Sebutkan 3 yang menurut Abang kayaknya oke juga nih barang kalau sedikit lagi diperbaiki gitu. PDIP, faktor sejarah. Ada sejarah di PDIP banyak. Saya bahkan pernah mengingatkan kader PDIP, hati-hati jika Anda tidak segera memperbaiki demokrasi internal. Kalau kenapa dengan Ibu Mega hari ini akan ada pertumpahan darah di PDIP besok pagi. Oh, itu saran yang sangat baik. Ya, sama juga ke Gerindra juga itu sama tuh. 2 lagi? Ini PDIP ya. Jangan tarik napas Bang, santai Bang. Habis ini PDIP call, gabung aja katanya. Ada Nasdem. Oh, tumben Bang. Karena ada Dawili Aditya. Bang dapat salam. Bang, pertama lu milih orang aktivis. Saya senang ada beberapa orang aktivis di beberapa partai. Walaupun kadang-kadang mereka juga nggak dengerin kita, tetapi ada suasana kebatinan ya, diskursus yang mereka bisa bangun ya. Oke. Berikutnya ini nih. Satu lagi Bang. Nih 2 disebutnya udah dapat nih panggilan nih bentar lagi nih untuk 2029 nih. Gubernur Sumbar. Enggak, satu lagi Bang, bercanda. Antara PKS dan PKB. Nah, gue lebih prefer lu pilih PKS.
supaya tuduhan orang langsung berubah, langsung ke spin loh. Kenapa milih PKS? Karena dari hasil penelitian kemarin, PKS jauh lebih baik demokrasi internalnya dibandingkan partai lain. PKS punya sumbangan yang lebih signifikan dan terukur daripada partai-partai lain. Demokrasi internal berjalan, tidak ada presiden dominan. Karena kan ada Dewa Suro. Nih, Dewan Suro, Dewa Suro saya bilang. Suro ini ya. Kemarin PKS habis ketemu sama PSI ini, Bang. Ya, Dewa Suro ini yang menjadi kritik kami di PKS. Oke, tapi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Kalau kemudian PKS menawari Abang sebagai bagian dari partai politik? Ya pasti enggak lah. Enggak. Beneran enggak? Enggak. Siapapun partainya enggak? Enggak. Saya punya banyak teman karena kan mereka aktivis dakwah. Kadang kami berbenturan di kampus saya itu aktivis independen. Kultus hukum di era saya. Tapi banyak teman di sana. Saya merasa karakternya nggak cocok. Saya hanya akan jadi perusuh baru kalau masuk. Oke, gua pegang omongan Bang Ferry Amsari. Tidak akan menerima partai politik dan akan jadi orang yang independen. Siap. Oke. Kalaupun jadi pejabat dia karena independennya itulah. Bang, gua pegang omongan Bang Ferry Amsari. Saya terima. Terima kasih banyak Bang Ferry sudah hadir di podcast Pegang Omongan. Dan mudah-mudahan ini nggak di take down sama pihak manapun ya, karena kritik itu adalah sesuatu yang baik sebenarnya. Dan mudah-mudahan kita nantikan lagi narasumber di podcast Pegang Omongan yang lainnya. Terima kasih teman-teman GeoLive, sampai jumpa.